Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah tidak pernah menyebarkan kebencian dengan ashkhas pribadi atau kelompok, menanamkan kebencian, tidak. Nabi Muhammad, kalaupun itu ada hal yang sifatnya ya tidak suka Nabi SAW, tidak sukanya itu adalah sifatnya. Tidak suka kepada kemaksiatan, tapi beliau sayang kepada ahli maksiat untuk diselamatkan. Beliau tidak suka dengan kekufuran, tapi beliau mendekati orang-orang kafir untuk didekatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya hormati para habaib, para kiai, para alim ulama, para pejabat pemerintah baik sipil, militer dan Polri, wabil khusus yang saya hormati Romo Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur, Romo Kiai Haji Abdullah Kafabi Mahrus, Romo Kiai Haji Ahmad Hasan Syukri, juga Kiai Haji An'im Mahrus, Kiai Haji Zamzam Mahrus, Bapak Kapolres Kediri beserta jajarannya yang hadir, para asatidah Dewan Guru, Dewan Asatidah Pondok Pesantren Lirboyo, para santri-santri baik laki-laki maupun perempuan, dan semua hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kehadirat Allah bahwa kita dihadirkan di tempat ini. Semuanya hati kita mengagungkan dan mencintai junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lantunkan salawat-salawat kepada beliau dengan lantunan-lantunan yang baru saja kita dengarkan tadi. Salawat yang akan menurunkan rahmat, salawat yang akan menurunkan berkah, salawat yang setiap kali kita baca akan dibalas salawat dan salam itu dari junjungan kita sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Rasulullah menjawab salam kita, Rasulullah menjawab salawat kita, dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang bersalawat kepadanya karena cintanya Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Siapa yang salawat kepadaku sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas salawat kepada orang tersebut 10 kali. Salawat Allah kepada kita maka akan bisa menyelamatkan kita insyaallah di dunia ini sampai dengan di akhirat. Akan bisa mengalahkan semua pahala kita, karena adalah pahala kita sebagai manusia dalam ibadah itu adalah salawat Allah kepada hambanya, karena hamba tersebut bersalawat kepada kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka kita ini sekarang hidup
usaha kita adalah bagaimana kita bisa menggembirakan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita hidup ini bisa membuat beliau tersenyum dan jangan sekali-kali membuat beliau nangis. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau beliau tersenyum dan kalau beliau gembira, maka itu adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah kedudukan yang tinggi yang akan kita dapatkan apabila membuat senyumnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa membuat Rasulullah tersenyum? Bagaimana supaya kita bisa membuat Rasulullah bahagia? Pertama, khususnya pada santri-santri ini, kalian berada di pondok pesantren Lirboyo ini, ya, belajar ya warisannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jalan untuk bisa membuat Rasulullah tersenyum itu satu, kalian menguasai ya, menguasai warisan Nabi SAW, ilmu yang beliau telah ajarkan kepada kita sebagai umatnya. Dan kalian kalau mendapatkan ilmunya Kanjeng Nabi, maka kalian mendapatkan bagian yang paling besar dalam hidup kalian. Nabi SAW bersabda, al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya'a la warathu dinaran wala dinaran dinaran wala dirhaman wa innama warathal ilm wa man akhadhahu faqad akhadha bihadin wafir, kata baginda. Sesungguhnya ulama itu tidak mewarisi dinar, tidak mewarisi dirham, tetapi para nabi itu mewarisi ilmu. Dan barang siapa yang mendapatkan ilmu, maka dia mendapatkan bagian yang besar. Supaya kalian mendapatkan sertifikat dari Nabi bahwa kalian mendapatkan bagian yang besar, tuntutlah ilmu dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguhlah menuntut ilmu. Tidak bisa kita menuntut ilmu dengan santai-santai. Ya. Kesuksesan dalam menuntut ilmu syaratnya 6. Satu, ya, kalian menuntut ilmu dengan ikhlas. Tujuannya adalah menggembirakan Rasulullah, tujuannya untuk khidmat kepada Islam wal muslimin dan mendatangkan kemanfaatan seluas-luasnya kepada umat manusia, ikhlas karena Allah. Kemudian kalian harus jid wal ijtihad. Jid itu adalah kesungguhan dalam batin, ijtihad adalah aktivitas yang dilakukan oleh fisik. Motivasi besar, kalian harus bersungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh untuk mendapatkan itu dalam batin. Ijtihad kalian hadir tepat waktu, disiplin menulis, memperhatikan, murojaah dan sebagainya. Kemudian ta'zim wal ihtiram. Kalian harus mengagungkan dan memuliakan ilmu, mengagungkan dan memuliakan guru, mengagungkan dan memuliakan tempat di mana kalian belajar, yaitu pesantren, kelas, dan seluruh bagian dari pesantren, karena itu tempat mencari ilmu. Kalian harus mengagungkan dan memuliakan sesama pelajar agama, sesama santri. Jangan santri yang bodoh kalian bully, akhirnya tidak kerasan pulang. Santri yang agak lucu kamu bully sehingga tidak kerasan pulang. Maka kamu termasuk bagian dari yang menjadi perampok untuk memotong dari orang belajar, karena kalian membuat orang sedih. Ya, maka harus ta'zim wal ihtiram kepada hal-hal yang saya sebutkan tadi. Kemudian kalian harus istiqamah. Ya, istiqamah di dalam ta'zim wal ihtiram, istiqamah dalam jid wal ijtihad. Ya, sungguh-sungguh
tadi istiqamah, tidak hanya sehari 2 hari kemudian selesai. Ya, kemudian kalian harus sabar dan tahammul. Sabar dan tahan uji. Tidaklah mungkin orang akan sukses kalau tidak sabar dan tahan uji. Sabar makannya sederhana, sabar dalam keadaan mungkin panas, sabar dalam keadaan jauh dengan orang tua, ya, sabar dan tahan uji. Kemudian kalian harus mengamalkan ilmu. Ilmu yang kalian dapatkan harus tatbik di dalam kehidupan. Maka kalian akan mendapatkan cahaya dari ilmu tersebut. Kemudian yang terakhir, kalian harus khidmat. Khidmat artinya melayani. Melayani diri kita sendiri supaya tidak merepotkan orang lain. Melayani teman-teman yang lain supaya dia bisa belajar dengan nyaman. Melayani guru, melayani pesantren. Dan akhirnya kamu nanti pulang akan bisa melayani masyarakat dan umat. Itulah jalan untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Kemudian setelah kalian mendapatkan ilmu yang manfaat dari pesantren itu, jalan yang paling besar yang membuat Rasulullah tersenyum adalah dakwah ilallah. Ya, dakwah ilallah. Dakwah ilallah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakan wahai Muhammad, qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakan wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Hadhihi sabili. Jadi makrifahnya 2 kali kan? Karena didapati dengan isim isyarah dari kemudian mudhaf kepada ya mutakallim. Hadhihi sabili. Berarti apa? Ada satu perhatian yang itulah jalan utamanya Rasulullah, sehingga harus 2 kali ma'rifat. Hadhihi qul hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ala basiratin. Apa sabila Rasulullah? Ad'u ilallah. Saya Muhammad mengajak manusia kepada Allah. Mengajak manusia mendekatkan dirinya kepada Allah. Mengajak manusia supaya ibadah kepada Allah. Mengajak manusia supaya menuhankan Allah. Mengajak manusia supaya taat kepada Allah. Ad'u ilallah ala basirah. Ala basirah, atas basirah. Artinya hal-hal yang nyata, ya, dengan ilmu yang jelas, dengan tuntunan yang jelas, dengan sanad yang jelas, ala basirah. Tidak boleh kita ngajak manusia dengan cara kita sendiri. Kalau kita mengajak manusia dengan cara sendiri bisa kontraproduktif. Orang bisa lari gara-gara cara kita dalam kita mengajak manusia itu. Dengan caci maki, mungkin dengan tuduh menuduh, dengan jatuh menjatuhkan, dengan kritik-kritik yang pedas sambil sambil menyebut kelompok, sambil menyebut manusia, orang. Bukan cara Nabi SAW. Nabi Muhammad berdakwah dengan sopan, mana dia berdakwah dengan santun. Dan Nabi Muhammad justru lebih banyak berdakwah dengan hal, bukan dengan lisan. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Al-hal Rasulullah ini berdakwah, jalannya Rasulullah dakwah, duduknya Rasulullah dakwah, bergaul Rasulullah dengan masyarakat adalah dakwah. Senyumannya Rasulullah dakwah, ya. Halnya Rasulullah adalah dakwah. Batin Rasulullah dakwah dengan mendoakan kepada umat. Lisannya Rasulullah dakwah, tapi lebih banyak daripada halnya Rasulullah dalam berdakwah. Ya. Berdakwah dengan ala basirah, dengan sanad yang jelas, dengan ilmu yang jelas, dengan tuntunan yang jelas. Ala basirah. Siapa yang menjalankan dakwah ala basirah itu? Ana, kata Nabi, saya. Quran dia. Wa manittaba'ani, dan orang-orang yang menjadi pengikut saya. Jadi kalau kamu ingin masuk dalam bagian man yang ada dalam Quran ini, wa manittaba'ani, masuk man ini. Siapa yang menjadi orang-orang yang ittiba Nabi? Siapa saja. Siapa? Kita semuanya insyaallah masuk bagian dari Quran ini. Ana
wa manittaba'ani, saya dan siapa saja yang menjadi pengikut saya, menjadi pengikut Nabi Muhammad yang setia, yang berdakwah dengan sejuk, yang berdakwah dengan santun, yang berdakwah dengan tuntunan yang jelas, membawa manusia ke dalam surga. Ya, membawa manusia dalam surga. Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah tidak pernah menyebarkan kebencian dengan ashkhas pribadi atau kelompok, menanamkan kebencian, tidak. Nabi Muhammad kalaupun itu ada hal yang sifatnya ya tidak suka Nabi SAW, tidak sukanya itu adalah sifatnya. Tidak suka kepada kemaksiatan, tapi beliau sayang kepada ahli maksiat untuk diselamatkan. Beliau tidak suka dengan kekufuran, tapi beliau mendekati orang-orang kafir untuk didekatkan. Ya, jadi tidak suka kepada ashkhas, tidak pernah menyebarluaskan atau hal-hal yang menebarkan kebencian kepada pribadi ataupun kepada ashkhas, tetapi kepada perangai. Seperti dokter itu. Dokter itu, para dokter benci kepada penyakit, tapi para dokter itu santun dan sayang dia kepada pasien. Maka seluruh objek dakwah kita adalah seolah-olah seperti pasien kita, yang kita harus santun, sopan, baik, lembut untuk kita ajak ke sana. Nah, begitu. Pernah kamu melihat bagaimana santunnya Nabi Muhammad SAW kepada para musuhnya ketika musuhnya itu sudah tunduk? Ketika di Fathul Mekah, ya, Rasulullah membawa rombongan lebih dari 10.000 tentara untuk menduduki kota Mekah. Dalam perjalanan beliau membawa pasukan tersebut, ya, beliau sebagai komandan. Ya, di tengah-tengah perjalanan Rasulullah memberhentikan semua pasukan. Kenapa? Gara-gara ada seekor anjing yang tertidur sambil menyusui anak-anaknya. Ada seekor anjing tertidur menyusui anak-anaknya di jalan, maka Rasulullah berhenti. Kasihan ini kalau saya terjang, dia pasti bakal anak-anaknya, dia terbangun dan anak-anaknya mesti akan kebingungan. Mungkin terlindas dengan parade tentaranya Rasulullah. Maka Rasulullah memberhentikan dan memanggil salah satu sahabatnya untuk tunggu di situ sampai nanti pasukan selesai. Dialihkan pasukan itu untuk berjalan yang lain. Beliau mengalih dan berjalan yang lain, satu orang suruh menunggu supaya yang di belakang bisa teralihkan ke sana. Bagaimana rahmatnya Rasulullah sampai kepada anjing yang najis mughaladhah menurut mazhab Syafi'i. Betul tak? Sayang Nabi Muhammad, itu makhluknya Allah. Di dalam perjalanannya ada satu sahabat mengatakan, al-yaum yaumul malhamah. Hari ini adalah hari perang. Hari ini adalah hari pembantaian dan pembasmian kepada para musuh. Maka Rasulullah menoleh pada sahabat itu. La, al-yawm yawmul marhamah, katanya. Hari ini adalah hari kasih sayang, bukan hari pembantaian. Nah, sampailah masuk ke Mekah. Begitu masuk ke Mekah, maka orang-orang kafir Quraisy sudah takut, ya. Dengan kondisi yang seperti itu, maka mereka melarikan diri. Ada yang masuk rumahnya Abu Sufyan, ada yang masuk rumahnya fulan, para pembesar-pembesar. Ada yang lari, di antara yang lari adalah Ikrimah bin Abu Jahal, lari dia. Ya, kemudian Rasulullah menyebutkan siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan maka dia akan aman. Siapa yang masuk masjid maka aman. Siapa yang masuk di rumahnya fulan maka aman. Kemudian Rasulullah kumpulkan orang-orang yang tersisa di depan Ka'bah. Kemudian Rasul mengatakan, apa yang kira-kira akan aku perbuat terhadap kalian, wahai orang-orang Quraisy? Mereka tahu bahwa Nabi Muhammad terusir dari kota Mekah ini gara-gara mereka membunuh Nabi Muhammad dan keluarganya. Beliau keluar dari kota Mekah karena diusir oleh mereka itu.
Putrinya Rasulullah meninggal dunia gara-gara mau hijrah dan digoda sampai beliau jatuh dalam keadaan hamil. Naik onta, digoda ontanya, jatuh. Akhirnya ketatap perutnya itu sampai pendarahan dan sampai di Madinah meninggal dunia itu putrinya Rasulullah. Sahabat-sahabatnya Rasulullah banyak dibantai oleh mereka. Maka mereka takut. Maka Rasulullah tanya, apa yang kira-kira akan kuperbuat kepada kalian? Maka mereka mengatakan, engkau kan orang mulia. Antal karim wa benu akhil karim. Kau adalah orang yang mulia dan putranya saudara kami yang mulia. Begitu. Apa kata Nabi? Idhabu antumut tulaqa. Idhabu antumut tulaqa. Pergilah kalian dan semua kalian bebas, kata Nabi. Rasulullah tidak berbuat apa-apa. Bebas, semua kalian bebas. Pulang ke rumah masing-masing dan keadaan bebas. Istrinya Ikrimah bin Abu Jahal masuk Islam. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, saya punya suami lari, takut untuk menghadap kepadamu karena dia banyak dosa kepadamu. Kesalahannya terlalu banyak. Takut kalau kamu bunuh. Maka Rasulullah mengatakan, wahai istrinya Ikrimah, kasih tahu kepada suamimu bahwa aku telah memaafkannya. Aku telah memaafkannya. Suruh datang ke sini, saya maafkan. Maka Rasulullah sebagai seorang nabi dan orang yang ngerti, maka Rasulullah mengatakan, suamimu tidak akan berani menghadap saya. Maka ini sorban saya, kasihkan sama dia sebagai tanda bahwa saya telah memaafkannya. Dihadiahi sorbannya Nabi Muhammad. Ya. Berjalanlah istrinya mencari sampai di Birgil Ghimat, sudah dekat dengan Yaman. Di sebuah pantai yang di sana, Ikrimah putranya Abu Jahal. Akhirnya diketemu sama istrinya, wahai suamiku, aku datang dari manusia terbaik, manusia yang pemurah, manusia yang pemaaf, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa kamu diampuni, kamu dimaafkan. Apa kata Ikrimah? Bohong. Tidak mungkin saya diampuni, tidak mungkin saya dimaafkan. Saya dijebak saja nanti. Saya pulang nanti, habis itu saya disembelih sama Muhammad. Karena saya banyak dosa. Enggak suamiku. Ya, beliau telah memaafkan kamu. Ini loh sorbannya. Sebagai tanda bahwa kamu dimaafkan. Maka Ikrimah menerima sorbannya Nabi Muhammad. Dan dicium sorban itu. Iya, ini wanginya Nabi Muhammad itu. Karena Nabi Muhammad itu punya wangi khusus yang keluar dari keringatnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Keringatnya Rasulullah lebih wangi daripada minyak kasturi. Keringatnya Rasulullah lebih wangi daripada minyak misik. Maka kalau beliau berjalan dalam satu gang, maka beberapa hari gang itu masih wangi semerbak dari wanginya tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Istrinya Ummu Salamah kalau di musim panas sering mengumpulkan keringatnya Rasulullah untuk menjadikan sebagai campuran minyak wangi, dan minyak wangi akan lebih wangi ketika dicampur dengan keringatnya Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Dan wangi itu dikenal oleh masyarakat. Semua orang tahu yang di sekitar. Maka Ikrimah ketika mencium, ya ini wanginya Muhammad. Karena wangi yang luar biasa yang tidak ada dua-duanya. Masya Allah. Akhirnya pulanglah Ikrimah. Dalam perjalanan Rasulullah tahu bahwa Ikrimah mau datang. Apa kata Rasulullah kepada para sahabat-sahabatnya? Sebentar lagi Ikrimah bin Abu Jahal akan datang. Dia akan meminta maaf kepada saya. Jangan sekali-kali di antara kalian menyebut dosa bapaknya. Karena kalau kamu menyebut dosa bapaknya akan mengganggu hatinya, putra-putranya dan keturunannya. Rasulullah menghargai. Betapa besar dosanya Abu Jahal. Betapa luar biasanya Abu Jahal memusuhi Nabi Muhammad SAW. Sampai di akhir hayatnya pun masih siap untuk memusuhi Nabi Muhammad. Dan ini putranya datang, masih dalam keadaan kafir, musuh, bebuyutan. Rasulullah masih menjaga dan menghargai, jangan disinggung-singgung tentang dosa ayahnya. Ikrimah datang. Apa yang dilakukan Rasulullah? Begitu Ikrimah datang, Rasulullah berdiri.
menyambut kehadiran Ikrimah dan didudukkan di sampingnya. Kenapa? Karena dia terhormat di kaumnya, maka beliau juga menghormati kedudukannya. Ya, anzilun nasa ala manazilihim wa kalimun nasa ala qadri uqulihim, Nabi sallallahu. Dudukkan manusia sesuai dengan kedudukannya dan berbicara kepada manusia sesuai dengan kemampuan akalnya. Maka Rasulullah dudukkan. Apa kata Ikrimah? Mud yadaka ya Rasulullah. Ulurkan tanganmu ya Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku datang mau minta maaf, tapi aku melihat akhlakmu yang begitu luhur. Maka aku yakin tidak ada manusia yang memiliki budi yang sangat luhur ini kecuali seorang Nabi. Maka aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, engkau adalah Muhammad Rasulullah. Kemudian apa kata Ikrimah? Ya Rasulullah, dulu habis harta bendaku untuk memusuhimu. Dulu telah habis tenagaku ini untuk memusuhimu. Dan aku kerahkan seluruh kemampuan dan potensiku untuk memusuhimu. Sekarang ini aku jadi pengikutmu ya Rasulullah, jadi umatmu ya Rasulullah. Ambil semua harta bendaku, ambil semua diriku, ambil semua keluargaku, dan apa yang aku miliki untuk membela engkau ya Rasulullah. Dan apa yang engkau ambil sangat lebih aku cintai dibandingkan dengan engkau yang tinggalkan untuk aku dan keluargaku. Begitulah Ikrimah ketika melihat ya akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu berdakwah dengan akhlak, ya, berdakwah dengan akhlak. Maka kita harus mewarisi itu ya, berdakwah dengan akhlak. Ya, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, jadi setelah kalian punya ilmu, kalian berdakwah dengan akhlak kalian, dengan ilmu kalian ya. Dan dakwah ini siapa saja bisa. Ya, siapa saja bisa. Dan dakwah inilah yang merupakan jaring yang paling besar untuk bisa menjaring ilmu laduni. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi, sahibu Sumtud Durar itu. Ya, sahibu Sumtud Durar Tarim. Yang hallnya selalu dikali di Solo, yang besar sekali. Karena putranya dan cucunya ada di Solo. Ya, Al-Habib Anis, Habib Alwi itu cucunya Habib Ali. Putranya yang meninggal di Solo adalah Habib Alwi bin Ali dan Habib Ahmad bin Ali. Ya, maka dibuat hall di Solo. Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi, sahibu Sumtud Durar. Saudaranya Habib Ali, kakaknya Habib Ali, namanya Habib Husin bin Muhammad bin Husin, adalah gurunya Hadratul Syekh, ya, Kiai Muhammad Hashim Al-Asy'ari. Ya. Kiai Haji Muhammad Hashim Al-Asy'ari ketika tinggal di Mekah Mukarramah berguru dengan kakaknya Habib Ali, Habib Husin bin Muhammad bin Husin, dan berguru dengan Habib Ahmad ya, bin Hasan Al-Atas. Habib Ahmad bin Hasan Al-Atas. Itulah jemaah yang mulia. Kemudian Habib Ali mengatakan apa? Ma ra'aitu syabakatan lijalbil ilmun laduniyah, ya, ulumul laduniyah mithl da'wah ila Allah. Ya, ma raaitu sabakatan qad, ya, lijalbil ulumil laduniyah afdalu min da'wah ila Allah. Tidaklah aku melihat sebuah jaring atau jala, ya, yang bisa menjala dan menjaring ilmu laduni yang lebih utama dari dakwah ilallah. Tidak ada. Yang lebih utama untuk bisa mendapatkan ilmu laduni adalah dakwah ilallah. Ya, maka santri, ya, jadilah kamu dai ilallah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan kalian dan dengan hal kalian. Itu nasihat saya kepada para santri. Dengan akhlakul karimah, dengan lemah lembut, dengan kebijaksanaan yang baik. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian dimuliakan oleh Allah. Tugas kita sebagai umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hidupkanlah amalan Nabi Muhammad. Hidupkanlah akhlaknya Nabi Muhammad. Hidupkanlah tuntunan-tuntunan Nabi Muhammad. Dengan di masjid
dengan salat berjamaah 5 waktu. Hidupkan kita dengan salat tahajud. Hidupkan dengan salawatan, maulidan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan dengan qiyamul lail, hidupkan dengan silaturahmi, hidupkan dengan sedekah, amalan Rasulullah. Hidupkan dengan kerukunan, ya, satu dengan yang lain, saling hormat menghormati, saling harga menghargai dengan akhlakul karimah, menolong orang-orang yang lemah, menolong anak-anak yatim, menghargai orang-orang lebih tua, apalagi menghargai kepada para alim ulama, ta'zim kepada beliau, mohon doanya. Itu akhlaknya Rasulullah. Birrul walidain, taat kepada bapak ibu, hargai beliau, senangkan beliau, muliakan beliau-beliau sebagai kunci kesuksesan. Bersihkan hati dari iri, bersihkan hati dari dengki, bersihkan hati dari sombong dan takabur, bersihkan hati dari riya, dari suudzon, dari benci, dari permusuhan. Bersihkan hati kita seperti ini. Punya akhlakul karimah, tawadhu, ikhlas, ya, jujur, lurus dalam hidup, maka rahmat Allah akan turun. Dan apabila muslimin berbuat yang seperti itu, maka Allah akan turunkan barakah, maka akan Allah turunkan rahmat, maka Allah turunkan dari hal-hal yang besar. Dan itulah kejayaan bagi kita. Dan itulah yang akan bisa mendatangkan walau ana ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Apabila para penduduk yang ada di desa beriman dan bertakwa, apa janjinya Allah? La fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Akan aku bukakan kepada penduduk tersebut barakat dari langit dan bumi. Barakah dari langit dan bumi Allah akan turunkan apabila penduduk beriman dan bertakwa. Maka tugasnya Habib, tugasnya kiai, tugasnya ustadz, tugasnya santri khususnya adalah mendidik masyarakat supaya beriman dan bertakwa. Ya, beriman dan bertakwa. Maka apabila penduduk masyarakat ini beriman dan bertakwa dengan menghidupkan masjid seperti yang saya katakan tadi semuanya tadi, maka Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi, kesejahteraan, kenikmatan, keamanan, kebahagiaan yang menjadi cita-cita seluruh manusia. Dan ini dibuka oleh seluruh manusia di mana saja berada. Bangsa Indonesia, ya, apabila ingin mendapatkan ketentraman, kebahagiaan, kenikmatan, ya, lakukan daripada itu, iman dan bertakwa kepada Allah, beriman dan bertakwa kepada Allah. Allah akan berikan keberkahan. Jamaah yang dimuliakan Allah, jangan sampai pesta demokrasi yang sebentar lagi tahun depan akan digelar, yang menjadi, ya, konstitusi Indonesia untuk menggelar pemilu menjadi ajang pertikaian antar umat Islam khususnya, atau antar bangsa, antar kita sebagai penduduk Indonesia di bawah naungan NKRI. Jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai karena kita beda, kita mendukung A atau yang lain mendukung B, yang lain lagi mendukung C, kemudian kita gontok-gontokan, kita caci makian, kita kasar kepada teman kita, pada saudara Islam kita. Ya, jangan sampai itu terjadi, jangan sampai itu terjadi. Itu akan membuat Rasulullah menangis, itu akan membuat Rasulullah sedih, dan itu mohon maaf, itu adalah jalannya setan. Kalau sampai kita pecah, dan orang yang menjadi biang perpecahan berarti dia adalah pasukannya setan. Kenapa? Rasulullah bersabda seperti ini. Inna syaitana, ya, ayisun. Sesungguhnya setan ini putus asa. Ya, liyu'badu al-musallun fi jaziratil Arab. Dalam riwayat tidak pakai jazirah Arab. Fa idza kana tama'u fatahrishu fima bainahum. Setan ini sudah putus asa untuk disembah
oleh orang-orang yang sholat. Jadi dia sudah tidak mampu lagi untuk menggoda orang sholat untuk nyembah dia, tidak bisa. Orang sholat susah lurus imannya, lurus ibadahnya, susah untuk ditembus. Kata Nabi, kalaupun setan ini masih punya kesempatan, maka akan menyebarkan permusuhan. Jadi lubang yang akan ditempuh oleh setan adalah menghembuskan permusuhan, menghembuskan perselisihan, menghembuskan perpecahan dengan sebab hal yang macam-macam. Di antara sebab yang selalu kita rasakan adalah karena kita beda partai, karena kita beda jago, calon. Ya, akhirnya kita tahrisyu fima bainahum. Inilah jalannya yang ditempuh oleh iblis dan syaitan, memecah belah kita nih. Mohon maaf, saya sengaja menyampaikan ini karena ini pesannya Rasulullah. Dan saya yakin ini, Bapak polisi ini, Bapak tentara dan semuanya, dan semua masyarakat, kalian suka pecah atau kalian suka bersatu? Jujur dalam hati kalian. Suka rukun atau suka permusuhan? Tabiah manusia normal suka kerukunan. Tabiah manusia normal suka persatuan. Tabiah manusia normal adalah suka saling tolong menolong dan bantu membantu. Siapapun saja. Ya, tidak kita bedakan suku bangsa, tidak kita bedakan agama. Kita ada qawasimul mustarakah. Qawasimul mustarakah itu gimana? Kalau itu beda agama tapi kan satu bangsa. Kalau itu beda agama, paling tidak kalau beda bangsa, beda agama, kita sama-sama makhluk Tuhan. Kita sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dipesankan Sayyidina Umar bin Khattab ketika mengutus gubernurnya, ya, yang ada di Mesir, gubernur yang ada di Mesir diutus ke Sayyidina Umar bin Khattab. Di sana ada orang-orang beriman, maka itu adalah saudara kamu seagama. Dan di sana ada orang-orang yang belum beriman, maka itu adalah saudaramu sebagai sama-sama makhluk Tuhan, kata Nabi Sayyidina Umar. Saudaramu sesama makhluk Tuhan, maka kita harus hargai dan harus kita hormati. Jadi saya pesankan sekali lagi, jangan sampai kita menjadi biang atau provokator sampai terjadinya perpecahan bangsa, sampai jadi perpecahan kampung, sampai terjadi perpecahan kota atau kabupaten, jadi perpecahan kelurahan gara-gara kita beda calon tadi. Biasa-biasa saja. Mau itu monggo, mau ini monggo, silahkan. Terserah masing-masing. Jangan sampai baper. Jangan sampai baper. Ya, jangan sampai bawa perasaan kita. Pada para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pesan daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW kepada kita sebagai umatnya. Jamaah yang mulia, kita ini hidup harus mengikuti tuntunan. Terakhir di saya ceramah, apa yang saya sampaikan, perhatikan, kita sebagai seorang muslim, hidup kita ini semuanya sudah dituntun. Yang menuntun adalah Allah melalui junjungan kita Nabi SAW. Dulu Nabi Muhammad ketika beliau hidup dituntun oleh Allah. Allah berfirman, "Fastaqim kama umirta." Wahai Muhammad, kamu ini harus istiqomah, lurus sesuai dengan perintahku, sesuai dengan kamu diperintah. Nabi Muhammad lurus, istiqomah, takut. Berbicaranya dengan tuntunan, geraknya dengan tuntunan, keputusannya dengan tuntunan. Itu Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian Rasulullah membawa tuntunan ini kepada kita. Maka kita bergerak dengan tuntunan, kita berbicara dengan tuntunan, kita bersikap dengan tuntunan. Dan subhanallah, karena kesempurnaan tuntunan Rasulullah, dari mulai Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi sampai nanti terjadinya ditujuknya sangkakala kiamat, kemudian terjadinya di alam akhirat, di mahsyar, di titian sirat, sampai nanti di surga atau di neraka, itu semuanya sudah diceritakan Nabi, sudah dituntunkan Nabi. Apa yang sudah terjadi
namanya ayatul istiqra'iyah yang bisa kita baca dan yang belum terjadi. Rasulullah sudah bersabda, namanya al-istibaqiyah. Apa-apa yang belum terjadi sudah disampaikan Nabi, dan bagaimana kita dalam menghadapi problematika itu harus mengikuti tuntunan Nabi. Tidak boleh menggunakan akal pikiran kita sendiri, apalagi menggunakan kebanyakan orang, tidak boleh. Ada yang namanya fahmul tabai, ada yang namanya fahmul wadai, tapi ada yang namanya fahmul syar'i. Kita sebagai muslim harus memiliki fahmu syar'i, kefahaman secara syariat. Apa maksudnya kefahaman secara syariat? Kefahaman yang berdasarkan Al-Quran. Kefahaman hidup ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Dan pemahaman syariat ini harus melalui sanad dari guru-guru yang mulia yang menjadi pewarisnya Nabi besar Muhammad SAW, ya, yang menuntun kepada kita apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau tuntunkan kepada kita, itulah sebagai fahmu syar'i kita. Ya, jangan menggunakan fahmul wad'i, yaitu hasil dari rekayasa manusia atau hasil dari pikiran manusia, atau yang disebut juga adalah fahmul wad'i, fahmut tabai, tabi'ah. Contohnya apa? Faham secara tabi'ah. Iblis itu. Iblis itu punya pemahaman secara tabi'ah. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, maka iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Ya. Fasajadul malaikatu illa iblis aba wastakbar. Maka bersujudlah para malaikat kecuali iblis, aba wastakbar. Dia menolak dan dia sombong terhadap itu. Ketika ditanya oleh Allah, kenapa engkau tidak mau sujud kepada kepada Adam? Apa kata iblis? Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Saya engkau ciptakan ya Allah dari api, sedang Adam kau ciptakan dari tanah. Maka saya lebih baik daripada Adam. Maka ini namanya kefahaman taba'. Pahaman taba' yang salah. Dari mana iblis bisa berpendapat bahwa api lebih mulia dari tanah? Dari mana ini? Dari pikiran dia sendiri. Ini tabiahnya nih. Karena pikirannya dia salah, pendapatnya dia salah, akhirnya dia melangkah dengan langkah yang salah. Ketika dia langkah yang salah, diusir oleh Allah dari surga dan masuk neraka selama-lamanya dengan keturunannya. Maka jangan punya pemahaman taba'. Nanti kamu punya pemikiran yang salah, kamu langkahnya salah, dan kamu akan celaka dan bisa mencelakakan orang lain, kayak iblis tadi itu. Maka jangan punya pemahaman yang seperti ini. Bagaimana pemahaman kita? Mestinya kalau malaikat itu punya pemahaman syariat. Malaikat fasajadal malaikatu. Malaikat bersujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah. Padahal malaikat itu dari cahaya. Dan malaikat makhluk Allah yang tidak pernah dosa dan kesalahan. Tapi diperintah oleh Allah sujud, maka dia sujud. Itu namanya kefahaman syariat. Fahmu syar'i. Apa fahmu syar'i? Perintah Allah maka dia lakukan. Tuntunan Allah maka dia lakukan tanpa memandang dia gimana, posisi Adam gimana, tidak. Maka tunduk. Maka kita sebagai seorang muslim harus seperti itu, memiliki pemahaman syariat. Ya, melalui guru-guru kita akan bisa memahami syariat. Dalam melangkah hidup kita mendapatkan tuntunan. Rasulullah bersabda, "Taraktukum ala mahajjatil bayda, lailuha kanahariha." La yazghul anha ba'di ila halik. Faman ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Alaikum bisunnati wa sunnatu khulafaur rasyidin mahdiyyin addu alai bin nawajid. Aku, kata Nabi, telah meninggalkan kepada kalian tuntunan yang jelas, jalan lurus, mahajjatil bayda, tuntunan jalan yang bayda, yang lurus dan jelas. Lailuha kanahariha, malam harinya seperti siang hari. Artinya dalam kondisi fitnah
dalam kondisi bahaya, dalam kondisi carut marut, itu ada tuntunan saya. Kalau kamu mengikuti tuntunan saya, kamu akan melihat yang fitnah itu seperti terang benderang. Kamu bisa membedakan mana yang harus mesti kamu tempuh jalan. Wa man yaghziku anha ba'di ila halik. Siapa yang nyeleweng dari tuntunanku yang lurus dan jelas tadi itu pasti celaka, kata Nabi. Siapa yang menyeleweng dari tuntunanku setelah aku meninggal, maka dia akan celaka. Maka alaikum faman ya'is minkum, siapa yang hidup di antara kalian akan melihat pertentangan yang banyak, perselisihan yang banyak, maka alaikum bisunnati, hendaknya kalian mengikuti sunnahku, sikap hidupku, wa sunnatu khulafa'ur rasyidin mahdiin, dan sunnahnya fala khulafa'ur rasyidin, abdu alaihi binawajid, gigit gigi geraham dengan betul, ngikuti Nabi Muhammad, ngikuti para khulafa, dan khulafa itu tidak terbatas kepada 6. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan bin Ali, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Tidak, siapa saja dari manusia yang menjadi pemimpin umat, kemudian beliau adalah pewaris unggul di dalam mewarisi tuntunan Rasulullah dengan betul-betul zahiran wa batinan, maka dia bisa sebagai khulafa yang bisa kita pegang dari zaman ke zaman. Dan akhir daripada khulafa siapa nanti? Akhir dari khulafa Imam Mahdi. Itu adalah akhir dari khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin. Tapi sebelum Mahdi, Imam Mahdi sampai ini akan ada khulafa terus sebagai pemimpin umat yang beliau sebagai ahli warasatul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah orang-orang yang seperti itu, maka kalian akan selamat, tidak terombang-ambingkan dengan berbagai macam kondisi zaman yang carut marut, yang kadang-kadang membingungkan. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.